Hai, selamat pagi student. Hari ini bertemu kembali dengan Mr. Hendra tentunya. Pada pagi hari ini, Mr. akan menjelaskan tentang pembahasan soal revision kita yang masih tertunda. Jadi, tetap simak terus video Mr. dan jangan lewatkan tentang soal revision kita karena kita akan kupas tuntas soal-soal revision kita karena ini penting buat final test kalian. Selamat menonton. Soal revision Pendidikan Agama Buddha kelas 3. Soal yang pertama, sesuatu yang harus kita lakukan disebut dengan siapa? Coba yang bisa jawab. Jawabannya adalah kewajiban. Sutta yang berisikan tentang kewajiban dan tanggung jawab adalah, ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah Sigalo Wada Sutta. Pertanyaan nomor 3. Tanggung jawab adalah, jawabannya melaksanakan kewajiban dengan sebaik mungkin. 4. Kewajiban menghormati orang tua dilambangkan oleh arah. Jawabannya adalah timur. Jadi orang tua dilambangkan oleh arah timur. Pertanyaan selanjutnya, nomor 5. Sebagai anak, kita wajib titik-titik kepada orang tua. Pasti tahu dong jawabannya. Jawabannya adalah berbakti atau menghormati juga boleh. Pertanyaan selanjutnya, nomor 6. Kewajiban menghormati guru dilambangkan oleh arah. Kalian ingat? Jawabannya adalah selatan. Jadi guru, penghormatan kepada guru dilambangkan oleh arah selatan. Soal nomor 7. Arah bawah merupakan lambang penghormatan kepada. Pasti tahu dong. Jawabannya adalah pelayan atau pembantu. Pertanyaan selanjutnya, nomor 8. Menghormati teman dan sahabat dilambangkan oleh arah. Ini tentang Sigalo Wada Sutta. Jawabannya adalah utara. Jangan sampai lupa ya. Jawabannya adalah utara. Soal selanjutnya, nomor 9. Orang yang paling berjasa kepada kita saat di rumah adalah, wah, ini pasti kalian tahu tentu jawabannya. Jawabannya adalah orang tua. Benar, orang tua kita adalah orang yang paling berjasa sekali di rumah. Karena beliau yang sudah merawat kita, sudah menjaga kita dari waktu kita lahir sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya, nomor 10. Jika kamu diberikan tugas mencuci piring, apa yang harus kamu lakukan? Wah, ini siapa yang biasanya diberikan tugas cuci piring? Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya adalah
mencuci piring tersebut. Nah, jadi kalau misalnya diberikan tugas oleh orang tua kalian mencuci piring, maka kalian harus melaksanakannya, karena itu adalah bentuk tanggung jawab atau kewajiban kita saat di rumah. Pertanyaan selanjutnya, nomor 11. Kamu tidak sengaja memecahkan piring ketika sedang mencucinya. Yang harus kamu lakukan adalah, kalau kalian tidak sengaja memecahkan piring, apa yang harus kalian lakukan? Pasti ada di pikiran kalian jawabannya. Jawabannya adalah meminta maaf dan mengganti piring yang pecah tersebut. Kalau kita memiliki uang, kalau kita masih belum punya pekerjaan ataupun masih sekolah, kita bisa meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Pertanyaan selanjutnya nomor 12. Salah satu contoh kewajiban pada diri sendiri. Nah, Mister sudah jelaskan dulu kewajiban pada diri sendiri itu apa saja. Dan jawabannya adalah kita bisa berpikir untuk diri kita sendiri itu apa kewajiban yang harus kita lakukan. Jawabannya adalah misalnya mandi sendiri dengan teratur, makan dengan teratur, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Jadi kalian bisa lihat di summary, di situ sudah dijelaskan tanggung jawab pada diri sendiri itu apa saja. Contoh kewajiban anak pada orang tuanya adalah, yaitu nomor 13. Jawabannya adalah menghormati orang tua, menjaga orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan lain-lain. Semuanya bisa digunakan menjadi sebuah jawaban, tetapi yang diminta hanya ada satu jawaban saja. Kalian bisa sebutkan dari salah satu tiganya tadi, bisa digunakan sebagai jawaban kalian. Kemudian soal yang nomor 14. Salah satu kewajiban siswa terhadap gurunya adalah, nah ini adalah kewajiban ketika kita di sekolah terhadap guru dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah menghormati guru, membantu guru, atau mempersiapkan ketika guru datang ke kelas akan mengajar. Itu adalah kewajiban kita. Selanjutnya nomor 15. Salah satu contoh kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Nah, ini untuk lingkungan sekolah, tadi untuk guru, sekarang untuk lingkungan sekolah. Jawabannya adalah membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi peraturan sekolah, dan lain-lain. Jadi tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 16. Manfaat melakukan kewajiban dengan baik adalah dapat hidup dengan apa jawabannya? Ketika kita melakukan kewajiban, kita dapat hidup dengan apa? Tentu tahu jawabannya. Pasti dengan damai, bahagia, dan lain-lain semuanya. Nomor 17. Salah satu contoh kewajiban kita sebagai umat Buddha. Nah, sekarang adalah kewajiban kita sebagai umat Buddha. Apa? Ketika kita menjadi umat Buddha, yaitu satu, melakukan puja bakti, pergi ke wihara, berdana, dan lain-lain. Soal nomor 18. Berani meminta maaf artinya berani mengakui titik-titik dan berusaha tidak. Nah, tentunya kalian sudah tahu karena sudah pernah mengerjakan. Jawabannya adalah mengakui kesalahan dan berusaha tidak mengulanginya. Nomor 19. Sikap saling memaafkan dalam keluarga akan membuat keluarga menjadi apa? Menjadi rukun, damai, bahagia, dan lain-lain. Makanya kita harus jaga. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf.
pada siapapun. Nah, pertanyaan selanjutnya nomor 20 adalah meminta maaf harus dengan apa? Harus dengan, jawabannya adalah tulus. Jadi permintaan itu harus dijawab dengan diberikan harus tulus. Nomor 21. Jika ada teman yang bersalah kepada kita, sebaiknya kita apa? Sebaiknya kita memaafkannya. Jadi ketika ada orang yang bersalah pada kita, ketika orang itu sudah meminta maaf kepada kita, kita wajib memaafkannya. Jangan menyimpan dendam kepada beliau. Nomor 22. Sikap Buddha kepada orang yang berusaha mencelakainya. Nah, ini sikap Buddha kepada orang yang akan mencelakainya itu bagaimana? Pasti Buddha memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa. Ketika ada orang yang memberi kesalahan atau membuat kesalahan kepadanya, maka dia akan memaafkan kesalahannya. Kita harus berusaha belajar dengan Buddha, memberikan maaf kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya, nomor 23. Jangan jika ada teman yang memberitahukan kita tentang sikap kita yang kurang baik. Nah, jangan apa ketika ada orang yang mengucapkan atau mengatakan tingkah laku kita itu tidak baik. Pasti jangan marah. Nah, jangan marah kalau ada orang yang bilang, oh kamu harus gini, dinasehati sama orang lain, tapi kamu jangan marah. Kalau marah berarti kalian tidak mencerminkan sifat Buddha. Nomor 24. Guru selalu murid yang melakukan kesalahan. Nah, guru melakukan apa ketika ada murid yang melakukan kesalahan? Pastinya yang baik-baik. Salah satunya adalah guru pasti akan, jawabannya, memberi nasihat atau menasehati. Jadi ketika guru mengetahui muridnya melakukan kesalahan, maka akan dinasehati. Agar apa? Agar kesalahannya tidak diulang lagi dan tidak membuat kesalahan lagi. Nomor 25. Dengan memperbaiki diri dari kesalahan yang kita lakukan, kita akan menjadi apa? Jadi kalau kita sudah memperbaiki diri tentang kesalahan kita, maka kita akan jadi apa? Jadi Power Rangers kah? Tidak. Jawabannya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tingkah laku kita. Jadi apapun itu, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita harus memperbaiki diri dari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Oke, terima kasih. Selamat belajar buat kalian. Demikianlah pembahasan soal revision kita hari ini. Semoga soal-soal ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dipelajari secara benar, karena soal-soal revision ini akan muncul di soal final test kalian. Jadi tetap semangat dan terus belajar. Sekian dari Mister, terima kasih. Amitofo.